Karena udah jam 9, jadi kita mulai saja. Nanti teman-teman yang lain bisa nyusul. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih udah hadir di Tentir kali ini. Beberapa minggu lagi kita akan mengikuti UAS. Jadi, saya berharap teman-teman bisa mempersiapkan diri dari awal supaya nanti nilai di UAS itu lebih baik dibanding nilai yang ada di UTS. Dan semoga teman-teman sehat selalu walaupun dalam pandemi ini. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai siklus produksi. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan aset tetap. Jadi sekarang kita ke siklus produksi. Nah, siklus produksi ini itu lebih berfokus kepada produksi barang yang ada di perusahaan. Akan tapi di dalam siklus produksi ini itu mereka nggak cuma ngeproduksi doang. Jadi di dalam siklus produksi ini mereka juga ada bantuan dari revenue cycle, kemudian expenditure cycle, lalu ada general ledger, management, dan human resource untuk memperlancar proses ini. Dan kemudian dalam memproduksi barang yang ada di perusahaan, mereka juga butuh adanya bantuan dari tim akuntansi. Dalam hal ini adalah akuntansi biaya untuk menentukan berapa biaya atau cost yang perlu dibebankan ke dalam produk gitu. Jadi nggak sembarang ngeproduksi, tapi mereka juga perlu merencanakan produksi tersebut. Nah, nanti selanjutnya bisa kita bahas. Jadi di sini itu siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait dengan terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Lalu menyajikan informasi akuntansi, biaya yang akurat dan tepat waktu itu merupakan input penting dalam mengambil keputusan, baik itu produknya atau jenis produknya, kemudian harga yang ditetapkan oleh perusahaan terhadap si produk itu, lalu alokasi dan perencanaan sumber daya, dan manajemen biaya. Jadi keempat keputusan ini itu bisa diambil dengan baik dengan bantuan informasi akuntansi biaya. Nah, sama seperti siklus sebelumnya itu, ini ada empat aktivitas utama. Yang pertama itu produk design, kemudian planning and scheduling, lalu ada production operations, dan cost accounting. Untuk mengingat kembali, jadi yang ada di siklus pendapatan itu juga ada 4 aktivitas utamanya itu. Jadi yang pertama itu, ini untuk mengingat ya, yang pertama itu ada sales order entry, lalu ada pengiriman atau shipping, lalu ada penagihan atau billing, dan setelah itu ada pengambilan uang atau menerima uang dari si customer. Itu untuk revenue cycle. Lalu untuk expenditure cycle itu ada 4 juga. Yang pertama itu aktivitasnya itu adalah ordering, lalu receiving atau menerima barang, lalu menyetujui invoice dari si supplier. Satu lagi itu adalah cash disbursement atau pengeluaran uang. Nah, itu untuk mengingat kembali. Jadi di sini itu produk desain itu bisa kita lihat itu ada bantuan dari cost accounting berupa cost. Jadi dalam memutuskan produk apa yang akan dibuat, mereka terlebih dahulu itu harus menerima rincian biaya-biaya yang terkait dengan pembuatan barang dari si tim akuntansi biaya. Yang kemudian nanti itu mereka akan ke bagian planning dan scheduling yang nanti di situ akan dibantu oleh revenue cycle berupa sales forecast. Jadi yang aku katakan sebelumnya,
Mereka nggak cuma memproduksi doang, mereka juga merencanakan dan menjadwalkan produksi tersebut. Jadi berapa penjualan mereka, lalu apa yang akan terjadi di masa depan, itu nanti akan diprediksi dan di situ nanti mereka akan mulai merencanakan. Yang nantinya itu hasil dari planning and scheduling itu akan masuk ke production operations. Yang nanti di situ mereka akan mulai memproduksi barang sesuai dengan rencananya. Nah, nanti setelah itu selesai semua, mereka akan ke bagian cost accounting untuk memberikan job ticket, lalu move ticket, dan material requisition. Jadi dari semua proses, baik dari proses expenditure cycle, lalu production operation, lalu dari database yang ada itu akan ikut membantu dalam pembuatan laporan seperti WIP, lalu barang yang dibuat, lalu COGS-nya, semua akan terkumpul di bagian cost accounting. Yang nantinya itu mereka akan membuat laporan yang nantinya itu akan diberikan kepada manajemen dan bagian pelaporan atau general ledger and reporting system. Ini untuk bentuk ERP-nya. Jadi dari bagian engineering, sales, production planning, cost accounting, inventory, dan factory workstations, itu mereka akan ke bagian proses online production information system yang nantinya itu akan diproses dalam database. Nah, jadi ada 6 database ini merupakan bagian produksi, siklus produksinya. Jadi di dalam siklus produksi itu ada database bill of material, lalu operation list, lalu master production schedule, inventory, PO, dan WIP. Yang nantinya itu akan diproses kembali, yang nantinya itu akan diberikan ke bagian manajemen tadi, berupa laporan, seperti laporan penjualan, lalu production planning, cost analysis, dan performance report. Lalu di sini ada ancaman yang biasa dialami oleh bagian produksi. Ancaman ini sama seperti sebelumnya, sama seperti revenue cycle dan expenditure cycle. Jadi ini ada 3. Yang pertama itu data induk tidak akurat atau tidak valid. Lalu ada pengungkapan yang tidak diotorisasi. Lalu ada kehilangan atau penghancuran data. Teman-teman pasti baca ya di bagian revenue cycle dan expenditure cycle itu juga ada ini ancamannya. Jadi mungkin teman-teman sudah ingat di luar kepala ancaman dan pelanggaran yang bersifat umum. Baik dari pengendalian integritas, lalu pembatasan akses data induk, lalu ada tinjauan, lalu ada enkripsi, lalu ada backup. Gitu. Nah, kita ke proses pertama yaitu produk desain. Jadi tujuannya itu adalah untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Tadi sebelumnya kan sudah saya jelaskan kalau misalnya di dalam perancangan produk ini ada bantuan dari tim akuntansi biaya berupa biaya atau cost yang dibebankan terhadap produk tersebut. Nah, mungkin teman-teman berpikir kalau perancangan produk ini dibuat oleh bagian development, tapi nggak cuma mereka saja yang ikut membantu. Tim akuntansi juga turut membantu. Nah, sini ada 3 cara para akuntan dapat terlibat dalam perancangan produk. Jadi yang pertama itu akuntan dapat memberikan informasi
yang menunjukkan bagaimana desain dapat mempengaruhi biaya produksi dan tingkat laba. Di sini itu maksudnya misalkan seperti misalkan kita perusahaan itu mau buat Indomie gitu misalnya. Nah, nanti dari tim akuntansi itu akan memberikan data-data yang berkaitan dengan penjualan Indomie tadi. Kan Indomie kan nggak cuma satu rasa ya. Nah, Indomie itu ada banyak rasa. Jadi dari situ mereka memutuskan di mana rasa apa yang paling banyak diminati oleh customer. Nah, dari situ nanti pasti perusahaan akan berpikir kalau mereka akan memperbanyak produksi Indomie yang rasanya itu lebih diminati oleh customer. Karena itu pasti akan memberikan revenue tambahan bagi perusahaan. Begitu. Jadi ya ada saling sambung menyambung gitu. Yang pertama. Lalu yang kedua itu memastikan bahwa SIA itu dirancang untuk mengumpulkan dan memberikan informasi mengenai biaya penyetaraan mesin dan penanganan bahan baku yang terkait dengan berbagai alternatif desain produk. Jadi dalam memutuskan produk apa yang dibuat di dalam siklus produksi, mereka juga harus tahu berapa biaya yang dikenakan di situ, baik dari biaya materialnya, lalu biaya mesinnya, lalu biaya pekerjanya. Nah, lalu mereka akan membuat suatu analisis bagaimana kalau kita buat produk ini, berapakah biaya yang dibebankan terhadap produk ini. Nah, jadi itu mereka akan tahu berapa biaya yang dibebankan dan apa keputusan yang tepat mengenai produksi ini. Lalu yang terakhir itu adalah memberikan data mengenai biaya perbaikan dan jaminan yang terkait dengan produk yang ada dapat berguna untuk mendesain produk lebih baik. Oke, sekarang untuk dokumen dan formulir yang ada di bagian perancangan produk. Jadi itu ada dua, yang pertama itu Bill of Materials, itu dokumen yang berisikan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari tiap komponen yang digunakan dalam sebuah produk. Jadi Bill of Materials ini hanya berisi tentang raw material saja. Misalnya Indomie rasa apa ya? Rasa ayam spesial misalnya. Nah, itu berapa yang dibutuhkan material untuk membuat satu Indomie rasa ayam spesial tadi. Nah, itu dimasukkan dalam bill of materials. Beda halnya dengan operation list. Operation list ini adalah dokumen yang mengspesifikasikan urutan langkah untuk membuat produk serta peralatan yang digunakan dan waktu yang digunakan. Nah, jadi kalau bill of materials itu hanya berisikan raw material, operation list ini berisikan tentang langkah-langkah dari awal sampai akhir, dari awal pembuatan sampai produk jadi. Nah, di situ berapakah material yang dibuat, lalu berapa peralatan yang dibutuhkan, lalu dan waktu yang digunakan untuk memproduksi dari awal sampai akhir tadi. Itu operation list. Nah, lalu ada ancaman dalam perancangan produk. Jadi yang pertama itu adalah desain produk yang buruk sehingga biaya terlalu besar. Jadi ini misalnya kayak kita bikin misalnya kita bikin Indomie. Nah, dalam prosesnya itu ada beberapa bungkus Indomie yang rusak. Nah, itu kan kita pasti membutuhkan biaya tambahan dong untuk membuatnya lebih baik. Nah, itu contohnya. Jadi pengendaliannya itu ada analisis akuntansi biaya, atas pilihan desain produk, dan analisis garansi dan biaya perbaikan. Nah, jadi kayak misalnya kita bikin atau produksi barang, namun pada saat kita inspeksi, itu ada cacat. Nah, cacat ini masih bisa diperbaiki atau tidak?
Kalau misalnya tidak kan berarti kita telah membuang biaya kita terhadap barang cacat tadi. Kemudian kalau misalnya kita perbaiki, otomatis kan ada biaya tambahan melebihi biaya yang digunakan untuk memproduksi barang seperti biasa. Nah, jadi itu perlu diantisipasi oleh perusahaan. Nah, kemudian dalam perencanaan dan penjadwalan itu ada material requirement planning sama JIT, just in time. Nah, MRP ini itu kan di sini ada dikasih tahu itu adalah post manufacturing. Sedangkan JIT itu adalah full manufacturing. Nah, yang dimaksud dari post manufacturing dan full manufacturing ini adalah kalau misal MRP itu kan kita memforecast produksi atau penjualan. Nah, itu berarti kan kita buat dulu. Kita forecast, lalu kita buat, lalu pada saat barang itu jadi, itu baru kita keluarkan sehingga dibeli oleh customer. Itu post manufacturing. Dan kalau full itu kita harus terima order dulu dari customer. Setelah kita terima order, baru kita produksi. Jadi itu kayak seperti mendorong dan menarik. Kalau mendorong itu kita buat dulu, berapapun yang diproduksi itu yang kita jual. Kalau menarik itu atau full, kita tarik dulu ordernya, berapa yang diminta, baru kita buatkan. Nah, di sini ada MRP2. MRP2 itu merupakan pengembang dari MRP. Kalau misalnya MRP itu cuma berfokus terhadap bill of material atau raw material, MRP2 ini lebih luas lagi jangkauannya. Jadi dalam penyusunan perencanaan produksi, MRP2 itu nggak cuma mempertimbangkan material saja, tapi baik dari man hours atau jam kerjanya dan machine hours-nya. Intinya itu MRP2 itu mempertimbangkan semua aspek-aspek yang berhubungan dengan pembuatan barang tadi. Jadi nggak cuma material, melainkan jam kerja dan jam mesin. Kalau ERP ini itu sini ada gambar kan. Jadi MRP itu yang di biru ini warna biru, lalu MRP2 itu di warna orange dan ERP ini hijau. Jadi ERP itu lebih luas lagi jangkauannya. Oke, ini adalah dokumen formulir untuk bagian ini kayaknya di bagian planning dan planning and scheduling. Ini adalah dokumennya. Jadi yang pertama itu adalah ada masa production schedule, itu adalah jadwal induk. Biasanya itu sama setahun gitu. Jadi itu induk, itu yang akan jadi patokan perusahaan untuk membuat barang tadi. Kemudian ada production order, itu adalah pesanan produksi yang diotorisasi untuk melakukan produksi barang tertentu. Jadi harus ada order dari bagian revenue cycle untuk production, untuk memberikan order untuk memproduksi barang yang kurang. Nah, itu baru dilakukan oleh tim siklus produksi. Kemudian ada material requisition, ini untuk meminta bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Kalau ini kan pasti ke bagian expenditure cycle. Lalu ada move tickets. Move tickets ini itu dalam internal. Maksudnya itu adalah move ticket itu adalah perpindahan bahan baku antar departemen. Move ticket itu tadi itu
perpindahan barang antar departemen. Jadi misalnya departemen satu itu bagian apa ya? Contohnya itu seperti buat HP lah misalnya. Contohnya buat HP. Nah, departemen satu itu misalnya bagian kerangkanya saja. Nah, kerangkanya itu nanti akan dikirimkan ke departemen kedua untuk dibuat bagian sistemnya seperti itu. Nah, itu ada perpindahan tuh ada dokumennya namanya move ticket. Lalu sini ada lean manufacturing dan GIT. Kalau GIT kan itu berusaha untuk meminimalkan persediaan atau inventory sampai 0. Kalau lean manufacturing ini itu lebih tinggi lagi daripada GIT. Jadi lean manufacturing ini bagaimana caranya itu untuk lebih membuat tidak ada inventory. Jadi lean manufacturing ini itu lebih efisien dan lebih cepat sehingga perusahaan tidak mengakui adanya inventory. Kalau GIT itu misalnya masih ada inventory habis dikit, kalau lean manufacturing itu dia sudah tidak ada lagi. Jadi itu lebih bagus dibanding GIT. Ini tadi push ya. Kalau push itu dari pembuatan baru kita kirim ke customer. Kalau pull itu kita tarik dari ordernya baru kita buat. Jadi kalau push itu adalah standar production yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Kalau pull itu adalah project based production. Nah, ini ada gambar walaupun buram. Nah, lalu sini ada ancaman dan pengendalian dari planning and scheduling. Jadi cuma ada satu ancamannya, yaitu produksi dilakukan secara berlebihan atau di bawah target. Jadi untuk mengendalikan ancaman tersebut itu, pertama kita harus buat rencana produksi, lalu tinjauan dan persetujuan jadwal dan pesanan produksi, dan yang terakhir adalah pembatasan akses terhadap pesanan produksi dan jadwal produksi. Oke, sekarang CIM, Computer Integrated Manufacturing. Ini adalah penggunaan mesin dalam proses produksi. Jadi CIM ini itu mereka memproduksi tapi nggak pakai tenaga manusia lagi, melainkan tenaga mesin atau robot. Nah, ini untuk mengurangi biaya produksi. Jadi perusahaan itu paling tidak membutuhkan membutuhkan data dari 4 segi, baik dari bahan baku, lalu jam tenaga kerja, lalu operasi, dan biaya overhead produksi. Dan ini mungkin CIM ini adalah salah satu unsur dan terciptanya lean manufacturing tadi untuk menghilangkan adanya inventory. Nah, ini ada ancaman di bagian proses operasi produksi. Jadi yang pertama itu ada pencurian persediaan, lalu ada pencurian aktif tetap, lalu ada kinerja yang buruk. Nah, lalu ada investasi tidak optimal, kehilangan persediaan karena kebakaran, dan gangguan operasi. Untuk pencurian persediaan itu, pengendaliannya itu ada pengendalian akses fisik, lalu dokumentasi, lalu pemisahan tugas penyimpanan dan pencatatan, kemudian ada pembatasan akses data induk persediaan, dan perhitungan persen fisik secara periode. Nah, ini mungkin teman-teman sudah
mengerti ancaman yang pertama ini. Karena sebelumnya juga ada ancaman seperti pencurian presiden tadi. Lalu ada pencurian aktiva tetap. Nah, ini juga teman-teman sudah belajar di bagian aktiva tetap. Pertemuan ke-3 setelah UTS. Ini itu pengendaliannya itu ada persediaan fisik semua aktiva tetap, lalu ada pembatasan akses, dan pemeliharaan catatan detail. Lalu ada kinerja yang buruk itu bisa dikendalikan dengan adanya pelatihan dan laporan kinerja. Kemudian investasi tidak optimal pada aktiva tetap itu pengendaliannya itu ada di persetujuan yang tepat pada saat perolehan aktiva tetap. Lalu kehilangan persediaan karena kebakaran atau bencana lain itu bisa dikendalikan dengan asuransi dan pengamanan fisik dan gangguan operasi. Itu seperti backup atau rencana pemulihan bencana pengendaliannya. Nah, ini yang terakhir. Proses terakhir dari siklus produksi itu adalah cost accounting. Nah, di sini tujuan akuntansi biaya itu untuk memberikan informasi kepada ketiga proses tadi itu bagaimana pengendalian, kemudian perencanaan yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan biaya yang lebih, untuk meminimalkan biaya produksi, lalu bagaimana pengendaliannya, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Kan kalau kita kan di AKB itu kan udah belajar misalnya start costing yang ada seperti varians gitu. Nah, itu kan untuk mengendalikan produksi. Kalau misalnya ada yang kalau ada selisih antara actual dengan standar itu siapa yang disalahkan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pengendalian tadi. Kemudian yang kedua itu ada memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bawaan produk. Jadi akuntansi biaya juga memberikan data biaya pembebanan ke produk. Nah, nanti dari situ tim planning and scheduling itu akan berusaha untuk merencanakan produksi produk yang mana nanti bisa meminimalkan biaya. Dan itu juga tergantung dari apa tadi perencanaan produk tadi. Kemudian mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Jadi dari semua apa tadi ya proses tadi itu nanti akan dikumpulkan di bagian cost accounting, lalu disatukan jadi satu laporan. Nah, nanti itu akan dikirim ke bagian manajemen dan bagian pelaporan. Jadi proses yang keempat ini memegang peran yang penting dalam siklus produksi. Nah, teman-teman udah ngerti ya metode-metode yang dipakai dalam mengalokasikan material, labor, dan FOH terhadap setiap produk bergantung pada situasi perusahaan. Kalau misalnya job order itu kita memproduksi sesuai dengan order yang diberikan, lalu B-nya itu kita alokasikan ke setiap job, lalu ada proses costing kalau misalnya perusahaannya itu memproduksi produk dalam jumlah yang massal, lalu kita alokasikan. Kemudian ada activity based costing, itu yang alokasikan biaya berdasarkan departemen atau level departemen, seperti level batch, lalu ada level produk, level pabrik. Nah, seperti itu. Itu
metode semua digunakan untuk mengalokasikan biaya terhadap produk yang diproduksi. Jadi masing-masing itu juga ada maksudnya setiap costing ini itu baik tergantung dari kondisi si perusahaan tadi. Lalu ancaman pengendalian di dalam proses cost accounting. Yang pertama itu data biaya tidak akurat, lalu alokasi overhead yang kurang, dan laporan yang menyesatkan. Untuk data biaya yang tidak akurat itu ada otomatisasi data sumber dan pengendalian integritas pengolahan data. Lalu untuk alokasi yang tidak tepat dari biaya overhead itu ada perhitungan biaya berbasis aktivitas yang dorong waktu. Jadi kan kita sudah belajar ya, yang ada namanya itu cost driver. Nah, jadi itu cost driver itu kita harus menentukan apa faktor yang paling mendominasi dalam pembebanan biaya ke apa tadi ke produk tadi seperti labor hour, kalau ada machine hour. Nah, kalau misalnya machine hour lebih dominan, maka itu kita gunakan sebagai cost driver atau sebagai pembagi untuk membagi total FOA-nya itu ke machine hours untuk menentukan alokasi biaya FOA yang akan kita bebankan ke produk. Dan kita juga sudah belajar kalau materi sebelumnya itu AKB itu ada apa sih yang ini korelasi, lalu ada determinasi. Nah, itu kan juga kita gunakan untuk melihat faktor mana yang lebih mendominasi gitu. Nah, jadi itu untuk menghindari adanya alokasi yang terdapat dari biaya overhead. Lalu satu lagi ini adalah laporan yang menyesatkan. Pengendalinya itu ada matriks kinerja yang inovatif. Di sini itu maksudnya itu mungkin laporan itu perlu diperjelas lagi mengenai kinerjanya lalu penggunaannya sehingga laporannya dapat dimengerti oleh si pembaca tadi. Nah, ini ada semua aktivitas beserta ancaman dan pengendaliannya. Sampai situ ada yang mau bertanya sebelum kita ke bagian soal UTS, soal UAS maksud saya. Kalau tidak ada, kita ke soalnya saja. Oke. Oke, jadi pertama itu ada di soal nomor 6. Berikut ini yang tidak termasuk tahapan pada proses produksi. Kan tadi ada 4 aktivitas utama ya. Jadi yang pertama itu ada produk desain, lalu ada planning and scheduling, lalu ada operation, dan potensi biaya. Jadi jawabannya itu adalah B. Karena produksi dan perencanaan itu adalah 2 proses terpisah. Yang C ini kayaknya ada salah ketik. Jadi jawaban adalah B. Lalu sini nomor 7, metode yang berusaha untuk meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi itu merupakan metode
antara GIT sama Lean Manufacturing. Jadi aku kurang tahu jawabannya ini, tapi GIT dan Lean Manufacturing ini juga sama. Metodenya itu untuk mengeliminasi persediaan bahan baku. Kemudian nomor 8, sistem yang mungkin digunakan untuk perusahaan yang memproduksi massal batch besar dari barang-barang standar sebagai antisipasi atas permintaan pelanggan. Ini itu jawabannya adalah MRP2. Kalau teman-teman masih ingat, push dan pull, mendorong dan menarik. Jadi MRP kan kita memproduksi, lalu ketika jadi baru kita jual ke customer. Nah, jadi itu otomatis kan perusahaan pasti memproduksi secara massal ya, untuk menghindari permintaan pelanggan. Jadi jawabannya ada MRP2. Kemudian di sini ada ancaman pada siklus produksi kecuali. Yang A itu masuk ancaman, lalu B ada ancaman, C tidak ada, dan D itu ada di ancaman. Jadi jawabannya adalah C. Lalu nomor 10 itu pada siklus produksi sebuah dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang kegiatan buruh dengan mencatat jumlah waktu yang dicurahkan para pekerja pada tiap pekerjaan tertentu itu adalah B, job time ticket. Kalau misalnya teman-teman agak memperhatikan arah datanya itu dari production operation, itu ada job time ticket. Nah, itu adalah data yang berisi tentang man hours atau direct labor. Oke, tidak ada lagi. Untuk ininya, untuk problemnya itu tidak ada yang berkaitan dengan siklus produksi. Oh, ini ada deh siklus produksi. Cuma di essay doang. Kalau essay teman-teman mungkin udah bisa menjawabnya ya. Ini ada 4 ancaman itu tadi udah dijelaskan. Kemudian berdasarkan jawaban Anda pada poin A, apakah pengendalian tersebut masih relevan untuk perusahaan berskala UKM? Nah, kalau ini itu pendapat sendiri-sendiri. Selain itu, kalau kasus tidak ada lagi. Kalau kasus ini ada purchase order berarti revenue, lalu iya revenue. Kalau ini itu siklus pengeluaran, berarti expenditure cycle. Intinya teman-teman nanti bisa ngerjain soal dari UAS tahun lalu, 2 tahun lalu juga bisa. Jadi karena materi udah berakhir dan soal-soal sudah dibahas, sebelum kita tutup, apa ada yang mau bertanya mengenai materi ini maupun materi sebelumnya? Kalau nggak ada, kita tutup aja. Terima kasih teman-teman udah hadir di tender kali ini, walaupun ini jadi 6 orang, tapi nggak masalah. Karena ini juga kurang, gimana ya, maksudnya ada matkul yang lebih penting dibanding Sia gitu. Jadi ya kalau 6, kok juga wajar sih.
Nah, semoga materi tadi itu bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan nanti pada waktu UTS maaf, pada waktu UAS nanti, teman-teman bisa mengerjakan soal dengan baik dan dapat meningkatkan nilainya lebih tinggi dibanding UTS kemarin. Dan ini juga berlaku untuk matkul lainnya. Oke, semoga teman-teman bisa lulus, naik ke tingkat 3, tingkat dan oke teman-teman, terima kasih banyak. Selamat pagi.